nama Aji Raka Pratama. Iya, nama lengkap. Biasa dipanggil Aji, tapi pengennya dipanggil Raka sih. Tapi nggak sesuai katanya. Namaku Rosyadi, lengkapnya Muhammad Rosyadi Izzudinur. Namaku Naufal. Namanya Syahriza. Ahmad Khairi. Nama Muhammad Hari. Saya Uni, teman-teman bisa panggil saya Yuni. Nama aku Yolanda Anjani. Nama saya Trisna Islamia, sehari-hari dipanggil Mia. Febri Ananda. Aku Yudha Humairah. Nama saya Afnida Selvia Gultom, panggil saja dengan Afni. Statusnya sekarang sih udah menikah ya. Alhamdulillah baru 1 istri dan udah tamat sih 2017 ya, 2017 akhir. Status ini bekerja, lajang. Kalau sekarang ini lagi kuliah semester 7. Alhamdulillah udah tinggal jalan skripsi aja, udah lulus penerimaan judul. Statusnya sudah menikah. Istri 1 dong. Ya mudah-mudahan kita doain. Alhamdulillah sudah nikah dari cuma 1 istri. Status bekerja, alhamdulillah ya masih single, ya nggak jomblo ya, single. Saya bekerja, tapi bukan buruh, tapi saya pengajar di grup belajar statistika FASI. Mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bekerja di salah satu sekolah di Kota Medan. Sebagai staf laboratorium di salah satu universitas negeri di Medan. Sekarang mahasiswa dari salah satu kampus swasta di Kota Medan, UNSU. Status sekarang ini aku masih kuliah. Dulunya mencari sendiri sih bang, karena dulu kan pernah dalam masuk dunia pacaran ya. Jadi mencari sendiri sih. Ya ini kok pacaran kayak gitu sih gitu kan. Kalau berperan penting ya guru-guru saya lah ya kan. Tapi pada awalnya saya sendiri mencari ya dulunya. Hijrah itu dari senior waktu SMK, namanya Bang Rahmat. Dari beliau lah saya jumpa sama jamaah hijrah. Jadi saya hijrah dari beliau gitu. Awalnya siapa ya? Kayaknya dari yang nanya. Kalau yang buat hijrah itu namanya Bang Marwan. Itu awalnya dari remaja masjid tuh awal. Itu kayak hadir sendiri, motivasi diri sendiri, bahwasanya merasa kok hidup ini kok nggak pernah ada perubahan gitu bang. Jadi cari tahu gitu loh, bahwasanya ya cari orang gitu loh. Ketika itu ada seorang kakak senior dari beda fakultas mengajak saya pertama kali untuk ngomongin Islam, dan lama-kelamaan tertarik sehingga mendalami Islam terus sampai sekarang. Untuk berhijrah itu ada kakak kelas dan berjumpa kembali saat kuliah. Orang yang buat aku hijrah itu abah aku. Abah itu untuk panggilan abang. Kak Dina, itu di awal masuk kuliah sih. Kalau untuk secara personal itu nggak ada ya gitu, karena dari dalam diri juga udah pengen untuk berubah gitu kan, jadi lebih baik. Cuman nemuin wadahnya itu diajak sama Kak Dina. Kalau namanya Putri. Doanya ya semoga beliau tuh sehat selalu, diberikan rezeki yang luas, istiqomah. Doa ya. Kalau doa sendiri itu untuk beliau itu ya insya Allah sehat selalu lah ya, dimudahkan urusannya di dunia akhirat. Yang didoain ya? Ya didoain dia umurnya panjang, murah rezeki. Kemarin doain biar dapat jodoh yang baik, ternyata sudah dapat. Alhamdulillah. Gak usah banyak-banyak, sedikit yang penting istiqomah ya. Berarti nambah istri lagi nih. Semoga sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Semoga Kak Dina tetap istiqomah di jalan dakwah, sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Apa yang direncanakan itu dipermudah oleh Allah, studinya dilancarkan, dan banyak lagi deh. Orang tua yang pasti ingin anaknya lebih baik, gitu sih gitu kan ya, doanya pengen cepat wisuda, bisa bahagiain orang tua. Jadi harapannya dan doanya senantiasa ya berarti dalam keadaan baik gitu. Mudah-mudahan
Ngaji itu penting untuk pondasi akidah kita ya. Karena kalau nggak ngaji, kayak makan nasi itu tanpa apa gitu kan, tanpa lauk lah. Ya, agak enak bang. Kayak ada yang kosong gitu. Kayak contohnya macam yuk ngaji itu kan pekanan nih. Sekali aja nggak datang kita pekanan, kok ada yang kurang ya gitu. Ya penting banget lah. Ya kalau aku nggak ngaji, aku nggak bisa sampai kayak sekarang ini gitu kan. Dalam artian ya hidup kita lebih terarah gitu ya. Penting, karena dari ngaji kita tuh tahu mempelajari Islam tuh dari mana, mulai dari mana. Jadi kita tahu bahwa kita ini salah, kita tahu bahwa kita ini benar, kita tahu, jadi tahu gitu. Ngaji itu penting banget, sangat penting banget. Karena alasannya perlu nih, sama kayak pisau itu tajam, ya kan? Kalau kita biarkan, nggak di-upgrade, nggak kita asah gitu loh, nggak kita tajamin bakal bekarat gitu loh. Sama dengan diri kita ini, kalau kita nggak di-upgrade ilmunya, ya bakal sama kayak pisau tadi, busuk gitu, lama-lama binasa gitu, sesat gitu. Ngaji itu penting banget. Itu ketika kita ngaji itu kita tahu bahwa standarisasi hidup itu hanya berdasarkan keridhaan Allah saja. Dibilang penting, kalau dari angka 1 sampai 10 mungkin 11 ya. Penting banget soalnya. Seberapa penting ya? Seberapa penting kamu mikirin apa yang ingin kamu capai di masa depan? Penting banget gitu kan, karena ngaji itu akan membuka wawasan kamu bahwa Islam itu bukan hanya sekedar agama, bukan hanya spiritual gitu kan, tapi dia juga mengatur seluruh aspek kehidupan kamu gitu kan. Gak hanya mengatur ibadah tapi juga mengatur gimana kamu berpakaian gitu kan, gimana cara berpendidikan gitu kan, gimana ekonomi, itu diatur semua di dalam Islam. Itu akan, dengan ngaji itu akan menambah wawasan kamu atau membuka wawasan kamu tentang Islam. Penting banget. Kalau saya tuh menganalogikan ngaji itu ibaratkan jantung dari ibarat jantung dalam tubuh kita gitu. Yang dimana jantung itu fungsi utamanya kan untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Ibarat kata kalau jantungnya terhenti, maka berhenti pula lah aliran darah ke seluruh tubuh, maka berakhir juga lah kehidupan dari manusia itu. Ngaji itu penting banget sih kalau menurut aku, karena kalau nggak ngaji nggak tahu deh diri ini bakal jadi apa. Jadi ngaji itu seperti udah menjadi kebutuhan sih bagi hidup, bukan lagi sebagai keinginan tapi sebagai kebutuhan. Ngaji itu ya penting lah, kalau nggak penting gimana mau tahu Islam? Penting banget gitu ya buat kita, siapapun itu, bukan ngaji baca Al-Quran ya, tapi mendalami Islam, mempelajari agama ini itu sangat penting. Dulu Yuk Ngaji ini udah kenal lama ya, dari 2016 saya taunya sih. Kawan juga dulu, kawan waktu satu tempat tinggal, dia dulu ikut membangun Yuk Ngaji lah di Medan ini gitu. Jadi udah kenal gitu. Udah gitu tahu event Yuk Ngaji tuh kan dari iklan sih, iklan yang masuk kan di Instagram tuh masuk tuh, dan temanya masuk sih. Kenal Yuk Ngaji itu dari Bang Rahmat juga. Jadi Bang Rahmat itu dia senior di SMK, senior juga di kampus. Pas jumpa di kampus ada kegiatan Yuk Ngaji di tahun 2017 di Masjid Ad-Da'wah Usul, diajak beliau ke situ. Jadi ikutlah. Kenal Yuk Ngaji ya kenal dari kawan-kawan pusat ya. Orang pusat ya seperti Ustadz Felix sendiri, terus ada Mas Husin, Ustadz Husin, terus ada Ustadz Cahyo gitu kan. Kemarin waktu mereka main ke Medan tahun 2016 tuh ada event ya di Hotel Madani ya pada saat itu. Kenalnya itu langsung waktu itu dari Ustadz Felix Siau sama teman-teman Yuk Ngaji Pusat awal datang ke Medan di tahun 2016. Dan awal juga itu adalah jalan-jalan sama teman Yuk Ngaji Pusat. Nah selesai itu baru deh kita buat regional di Medan. Kenal Yuk Ngaji itu awalnya nggak sengaja lihat Ustadz Felix di Instagram itu langsung dia tuh membahas tentang Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih. Di situ langsung kepoin tuh.
Nggak ada dari teman, nggak ada ngajak, langsung cari tahu di mana nih yuk ngaji. Ada nggak di Medan sini? Langsung datang, hadir sendiri. Alhamdulillah sampai sekarang ini. Alhamdulillah. Dari Kak Muli, gitu kan. Walaupun awalnya udah tahu yuk ngaji. Ada Ustaz Felix dan kawan-kawan itu pernah mengadakan event di Medan. Kenal Yuk Ngaji Medan pertama kali itu diajakin sama teman ngaji juga di kampus. Nah itu pertama kali ikut kajiannya dan pertama kali juga gabung. Kenal Yuk Ngaji dari abah aku juga. Kalau mengenal Yuk Ngaji sih udah lama, dari media sosial. Dari awal hijrah tuh udah kenal sama Yuk Ngaji yang dibawa oleh Ustaz Felix sih pertamanya, kan kayak gitu. Kenal Yuk Ngaji, pertama kali kenal Yuk Ngaji itu dari via media sosial sih, dari Instagram. Dan lingkungan yang memperkenalkan Yuk Ngaji itu sendiri. Kalau yang ingin ditinggalkan ya memang sesuatu yang buruk lah ya. Sesuatu yang buruk itu memang harus tinggalkan ya. Kalau aku sih orangnya memang agak temperamen gitu ya. Nah, mungkin itu perlu ditinggalkan lah. Nggak ada mantan karena aku tidak pernah menjalin hubungan sebelum pernikahan. Kemudian mut-mutan, pokoknya banyak lah mungkin hal-hal yang masih kita berbenah diri ya. Karena berbenah diri itu kan nggak harus cepat ya. Yang penting terus berproses. Itu aja sih yang penting. Sifat yang mau ditinggalin banyak, mager, emosian, sama gak percaya diri. Teledor lah bang, yang teledor imannya itu naik turun, itulah keburukan itulah yang mau di pikiran negatif, terus kebingungan, kadang suka bingung juga. Jadi disiplin lah, lebih disiplin lagi lah. Pengen jauh itu males sih, males bergerak dalam arti bergerak untuk pergi jauh dakwah gitu. Kayak datang event yang jauh tuh kan kayaknya jauh kali kan gitu. Pakai perasaan dia. Itu yang pengen dihilangkan gitu. Tapi kayaknya susah. Banyak. Kalau di tahun 2020 ini banyak banget yang mau ditinggalin. Pertama ya jangan sempat mengulangi dosa yang sama di tahun 2020. Mager ya. Dan ingin kurus sih sebenarnya. Ingin mengurangi makan banyak gitu. Paling itu sih. Sifat yang mau ditinggalin 2020. Aku bingung sih. Apa ya? Mungkin ngurangi makan banyak kali ya. Ketidakproduktifan. Jejak yang ingin kita tinggalkan itu adalah jejak yang berupa kebaikan gitu, yang bermanfaat untuk kita ke depannya dan bermanfaat juga untuk kita di akhirat. Segala keburukan, bad habits yang masih kita lakukan dan jangan ikut di tahun 2021. Apa ya? Mungkin magernya. Banyak sih hal-hal buruk yang pastinya akan ditinggalkan, tapi kenangan baik akan selalu dibawa. Rebahan pasti ya, karena di tahun 2020 ini semenjak pandemi semua di rumah aja, tidak seproduktif dulu sebelum ada pandemi. Karena sebelum ada pandemi itu emang benar-benar waktu itu benar-benar produktif banget. Maksiat gitu kan, rebahan gitu kan, karena 2020 nampaknya gitu kan identik dengan rebahan gitu kan, dan mencoba untuk lebih produktif lagi, yang pastinya dengan dakwah. Semoga ibadah semakin bertambah, hafalan bertambah, sama istiqomah di dalam dakwah Islam ini bisa membagikan kedua orang tua. Belum ada target 2021 nikah. Tahun 2021 harapan aku sih pribadi, aku lebih paham tentang bahasa Arab. Terus aku rindu dengan berkumpulnya kembali kaum muslimin seperti tahun-tahun sebelumnya. Harusnya di 2 Desember kemarin ada, tapi tidak saat ini. Iya, 212. Pertama memang bisa meningkatkan iman sih sebenarnya. Iman tuh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Selesai daripada itu ada berharap COVID cepat menghilang. Jadi bisa bekerja kembali normal. Habis itu berharap di tahun 2021 juga apa yang dijanjikan Rasulullah itu tegak nantinya dan kaum muslimin bisa bersatu. Dan
banyak harapan yang memang nggak bisa diucapin sih sebenarnya, saking banyaknya. Pribadi sendiri ya, kalau pribadi sendiri harapannya di 2021 tuh semoga bisa tetap istiqomah, ngaji terus ya, terus insya Allah menghilangi status single bang, insya Allah. Amin, doain. Harapan ya, harapan lebih istiqomah dalam beribadah dan nggak baperan. Dalam arti itu kita melakukan amal ibadah tuh jangan pakai perasaan tapi pakai akal. Karena kalau pakai perasaan, misal nih kita ke event yuk ngaji gitu, jauh nih tempatnya. Karena jauh, kalau pakai perasaan kan jauh kali ya. Apalagi sendiri, jomblo pula lagi kan. Kalau dia pakai akal, dia nggak mikirnya pakai jauh kali gitu, nggak. Dia paham ini untuk ilmuku ke depan gitu, untuk keluarga nantinya. Yes. Saya benar-benar ingin berkontribusi lebih powerful ya, memiliki powerful di dalam kehidupan, lebih berguna, lebih berfaedah. Karena capek ternyata kalau nggak berguna. Semoga Yuk Ngaji Medan semakin adil, makmur, sejahtera. Pokoknya mantap. Semoga Allah berikan kemudahan nyusun tugas akhir dan lulus di tahun 2021. Jodoh? Kalau untuk tahun 2021 harapannya bisa merealisasikan resolusi-resolusi yang telah dibuat di tahun 2020 tapi belum terpenuhi. Allah tetap jaga gitu kan iman dan Islam yang ada dalam diri gitu kan, tetap istiqomah, mengkaji Islam, dakwah gitu kan, wisuda gitu kan, salah satu harapan di 2021 gitu kan. Doain ya teman-teman, semoga wisuda 2021. Pengennya lebih produktif dibandingkan di tahun 2020, memulai hidup sehat dan tetap istiqomah sih, yang pastinya tetap istiqomah di jalan dakwah, lebih mengkontribusikan diri lebih lagi untuk dakwah. Harapan pribadi di 2021 menikah. Semoga Yuk Ngaji Medan ini di 2021 ini bisa berkarya lebih banyak, lebih besar ya, bisa merekrut banyak orang gitu ya, menyebarkan ya dakwahnya lah, sehingga orang lain juga ikut mau ngaji gitu bareng kita. Ya semoga teman-teman yang hijrah tetap istiqomah ya. Kalau ada kesempatan gabung sama kami di Yuk Ngaji. Banyak event, jadi anak-anak muda tuh ingat selalu gitu. Oh tiap minggu ada Yuk Ngaji gitu. Bagi yang belum semoga segala sesuatu jangan pakai perasaan ya, pakai akal, jangan pakai perasaan. Karena kalau pakai perasaan itu berat kali gitu. Ya, harapannya untuk Yuk Ngaji Medan yaitu ya semoga Yuk Ngaji Medan ini menjadi wadah untuk orang berhijrah, menjadi asbab hidayah, menebar kebaikan, terus istiqomah juga dalam menyampaikan dakwah Islam. Kemudian buat tim-tim Yuk Ngaji serta teman-teman yang setia dalam mengikuti kajian pekanan Yuk Ngaji dan terus berinovasi. Semoga dakwah jalan terus dan kita sebarkan terus ke banyak orang. Itu aja Bang. Yuk Ngaji Medan, aku harap sih semakin berkembang badannya, termasuk jamaahnya juga semakin banyak. Karena semakin banyak jamaah yang kita dapati, juga semakin banyak manfaat yang akan kita dapat juga, manfaat dari pahala itu. Kita berharap ketika COVID sudah Allah tarik, kita bisa ngaji bareng, online, offline, lalu bisa buat nongkrong bareng, hangout bareng, baru bisa tebar kebaikan dimanapun bareng-bareng teman-teman hijrah atau teman-teman Yuk Ngaji. Dan untuk dari tim medianya dan itu semua bisa berkontribusi untuk dakwah. Jadi teman-teman di Yuk Ngaji diharapkan itu bisa kontribusi dengan kemampuannya untuk di bidang dakwah. Semoga timnya tetap solid, tetap kompak, tetap memberikan konten-konten yang positif, yang menginspirasi banyak orang, menginspirasi anak milenial untuk hijrah dan tetap istiqomah mengadakan kajian-kajiannya.
Harapan untuk Yuk Ngaji, semoga kedepannya menjadi lebih baik, bisa menjadi wadah untuk kita semua untuk mengkaji Islam dan mengenal Islam secara kafah. Lebih ramai lagi kajiannya, semoga Allah segera angkat pandemi, kita bisa ketemu offline lagi, kajian offline lebih banyak, followers Instagramnya meningkat itu sampai angka 10, semakin banyak yang bergabung dengan Yuk Ngaji Medan, menebar manfaat untuk umat gitu kan, terutama kaum milenial, dan semakin keren gitu kan, terus menghadirkan acara-acara yang keren dan kece, lebih kreatif, lebih kompak, lebih memberikan konten-konten kreatif, karena banyak banget orang-orang di luar sana yang membutuhkan komunitas seperti Yuk Ngaji. Bagi yang udah hijrah, istiqomah, deketi majelis-majelis taklim, cari kawan-kawan soleh yang banyak lagi, karena salah satu obat hati itu berkumpul dengan orang-orang soleh. Jangan berputus asa dalam hijrah, ya mungkin kita memang nggak baik-baik aman gitu, tapi kita kan bisa berusaha lebih baik lagi untuk memperbaiki diri. Toh juga kita hijrah itu nggak langsung jor-joran, bertahap, agar apa? Agar istiqomah. Nah, gak usah takut, kita sama-sama hijrah bareng di Yuk Ngaji Medan. Kita main bareng, hijrah bareng, curhat bareng, terus ya kita berbagi sharing untuk kebaikan. Toh juga menambah pahala juga gitu. Simple sih doanya, aku berdoa agar teman-teman semua yang sudah mempelajari ilmu hijrah, ilmu-ilmu tentang Islam, baik dari yang kecil maupun sampai yang tahap seterusnya, mudah-mudahan bisa istiqomah yang karena dan berjamaah. Tidak bisa kita itu mau istiqomah kalau sendiri-sendirian, sangat sulit. Alangkah mudahnya itu ya kita disuruh berjamaah. Yang belum punya komunitas, ayo kita boleh gabung, kita dakwah bareng, kita ngaji bareng di Yuk Ngaji. Cepat atau lambat teman-teman pasti hijrah. Yang terpenting adalah teman-teman harus upgrade diri. Kenapa kita harus upgrade? Karena kalau kita nggak upgrade diri kita dengan ilmu, maka pikiran kita, akal kita akan mengalami yang namanya kemunduran. Semoga Allah berikan hidayah pada teman-teman, termasuk saya sendiri, agar kita bisa didekatkan dengan hidayah ataupun teman-teman yang senantiasa taat gitu. Karena teman-teman taat ini luar biasa mahal. Jangan pernah sungkan untuk mencoba mengaji dari sekarang. Semoga Allah istiqomahkan kita gitu kan sampai kita mati di dalam Islam ini gitu kan. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita gitu kan. Allah bantu kita untuk terus mempelajari Islam gitu kan. Doa yang terbaik untuk meninggalkan segala maksiat yang pernah kita lakukan. Untuk teman-teman yang ingin hijrah, jangan ragu untuk memulai, jangan ragu untuk melangkah untuk menjadi lebih baik. Karena ketika kita hijrah, maka kita bakal siap untuk meninggalkan segala sesuatu yang kebiasaan-kebiasaan kita terdahulu. Jadi siap untuk menanggung segala resikonya gitu. Dan ingatlah bahwa setiap ujian pasti untuk menaikkan level kita, bukan untuk membuat kita down gitu. Gitu sih. Tetap semangat hijrah dan luruskan niat, semuanya karena Allah. Teman-teman hijrah yang sudah mengambil keputusan yang benar dalam hidupnya, semoga Allah istiqomahkan kita dalam menapaki jalan yang lurus ini, jalan Shiratal Mustaqim, dan juga Allah kukuhkan kedudukan kita di muka bumi hingga akhirnya Allah pertemukan kita di surganya Allah. Dan untuk teman-teman, semangat untuk terus mengkaji Islam, semangat untuk menjadi lebih baik, sampai nanti saatnya Allah katakan untuk pulang.